Jam digital di layar ponsel Aska menunjukkan pukul 21.42. Udara malam di kawasan Dago mulai menggigit, meskipun jaket tebal sudah ia kenakan. Di pinggir trotoar, ia berdiri sambil memandangi deretan kendaraan yang melintas, sebagian besar mahasiswa dan pekerja yang baru pulang. Satu tangan menggenggam koper kecil, tangan lainnya sesekali mengusap wajah lelah. Perjalanan dari Bandung ke Bogor malam itu bukan pilihan, tapi keharusan. Deadline pekerjaan tak bisa ditunda, dan travel langganannya sudah penuh. Purnama Trans, gumam Aska lirih, membaca ulang nama agen travel yang ia pesan lewat aplikasi. Bukan nama yang familiar. Ulasannya pun tidak banyak, tapi semuanya bintang 5. Terlalu bagus untuk jadi kenyataan, pikirnya. Tapi apa boleh buat, itu satu-satunya opsi tersisa untuk pulang malam ini. Pukul 21.55, sebuah mobil Avanza hitam pelan-pelan berhenti di depan Aska. Kacanya sedikit terbuka, memperlihatkan wajah seorang pria berkulit gelap dengan jaket kulit coklat lusuh dan topi pet. Matanya tajam, namun tak memperlihatkan banyak ekspresi. "Mas Aska?" tanyanya singkat. "Iya, Pak," jawab Aska, buru-buru membuka pintu tengah dan masuk. Interior mobil cukup bersih, meski ada aroma aneh yang samar-samar tercium, seperti bau bunga yang terlalu lama disimpan di vas berair. Di dalam, duduk 2 penumpang lain. Di kursi baris paling belakang, seorang wanita muda berjilbab biru dongker, menunduk sambil memeluk tas ransel besar di pangkuannya. Di kursi depan, tepat di sebelah sopir, duduk seorang pria berkacamata tebal dengan kemeja lengan panjang warna abu-abu. Tak satu pun dari mereka menyapa atau menoleh saat Aska masuk. Aska duduk di kursi tengah, meletakkan koper di sampingnya. Beberapa menit berlalu dalam sunyi, hanya terdengar detak jam dan suara mesin mobil yang masih menyala. Ia menatap ponselnya, lalu ke arah kaca spion dalam. Ia ingin bertanya pada supir, tapi lebih memilih menahan diri. Jam menunjukkan pukul 22.07 ketika pria supir menoleh sedikit ke belakang dan berkata, "Sudah lengkap, kita jalan." Aska spontan bertanya, "Maaf, Pak, bukannya travel ini isinya 5 penumpang? Ini baru bertiga, kan?" Supir itu tidak menjawab. Ia hanya menginjak pedal gas perlahan, dan mobil mulai bergerak meninggalkan area parkir. Aska menoleh ke belakang, sekadar ingin memastikan. Di kursi baris ketiga, tempat wanita berjilbab tadi duduk, terlihat samar 2 sosok lain duduk di sebelahnya. Sekejap Aska berpikir, mungkin aku salah lihat, tapi tadi jelas-jelas cuma ada 2 orang saat ia naik. Dia sempat menegaskan jumlahnya dalam benaknya. Lalu siapa 2 orang di belakang itu? Cahaya dari lampu jalan yang samar membuat wajah-wajah di belakang sulit dikenali. Sosok-sosok itu tidak bergerak, hanya duduk tegak, menatap lurus ke depan. Mereka tidak membawa barang, tidak bersuara, dan tidak bereaksi ketika mobil mulai bergerak. Aska menggeliat gelisah. Udara di dalam mobil terasa makin dingin, lebih dari sekadar pendingin udara, seperti udara dari ruang bawah tanah. Ia merapatkan jaketnya dan memejamkan mata, mencoba mengabaikan semua perasaan ganjil itu. Tapi sesuatu terus mengusik. Bau tadi semakin menyengat. Bunga, melati, lalu tanah basah. Seolah-olah ada liang kubur terbuka di sekitar mereka. Kepalanya mulai berat. Rasanya aneh, seperti baru saja menelan obat tidur. Ia mencoba melawan rasa kantuk, tapi kelopak matanya terasa seperti diberi beban. Nafasnya lambat, pikirannya buram. Sebelum kesadarannya hilang, ia sempat mendengar suara lirih dari kursi depan. Suara supir itu, gumaman pelan seperti mantra. "Lengkap sudah. 3 penumpang terakhir." Aska terbangun dengan kepala berat. Mobil masih melaju, tapi suasananya berubah drastis. Di luar jendela, tidak ada tanda-tanda kota. Yang terlihat hanyalah deretan pohon dan kabut yang menggulung pekat, menelan cahaya lampu depan kendaraan. Ia mengedipkan mata beberapa kali, mencoba memulihkan kesadaran. Jantungnya berdetak cepat. Perasaan tidak enak menyergap seketika. Jam di dashboard menunjukkan pukul 23.18. Hampir 1 jam berlalu sejak mereka berangkat.
Tapi mengapa belum juga melewati daerah Lembang atau masuk ke jalur utama puncak? Aska merogoh ponselnya dan membuka Google Maps. Tapi layar hanya menunjukkan sinyal lemah, peta tidak bergerak, dan lokasi mobil mengambang tanpa jalanan yang jelas. Tidak ada sinyal GPS, seolah-olah mereka sedang berada di luar jangkauan dunia digital. "Pak, kita lewat mana ini ya?" tanya Aska pelan, mencoba tetap sopan. Supir itu tidak menoleh. Matanya fokus menatap lurus ke depan. Tangannya menggenggam erat setir. Bibirnya bergerak tipis, namun tak bersuara. Aska menoleh ke kiri dan kanan. Jalan yang mereka lewati sempit, hanya cukup untuk 2 mobil berpapasan, dan tanpa penerangan. Tidak ada tiang listrik, tidak ada rumah, tidak ada papan penunjuk arah. Pohon-pohon tinggi menjulang di kedua sisi jalan seperti dinding gelap yang mengurung. Aneh, ia merasa jalan ini bukan jalur puncak yang biasa ia lewati. "Pak, ini bukan lewat tol, ya?" tanyanya lagi, sedikit lebih tegas. Kali ini, supir hanya menjawab pendek, nyaris tanpa emosi. "Jalur malam." "Jalur malam." Aska mengernyit. Ia belum pernah dengar istilah itu sebelumnya. Di kursi depan, pria berkacamata masih duduk kaku, kepalanya menunduk seperti orang tidur. Tapi napasnya tidak teratur. Terlalu lambat, terlalu lemah. Aska mencoba melihat wanita di belakang melalui kaca spion dalam. Ia masih di sana, duduk diam, memeluk tasnya. Tapi sosok di sebelahnya, yang sebelumnya hanya siluet, kini tampak sedikit lebih jelas. Badannya terlalu tegap untuk ukuran manusia biasa. Kepala mereka agak miring ke samping, seperti menggantung. Aska menelan ludah. Ia mulai merasa benar-benar tidak nyaman. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Suara mesin mobil seolah bergema di dalam lorong gelap yang tak berujung. Tak ada kendaraan lain. Tidak ada cahaya dari arah berlawanan. Padahal biasanya, meski malam, jalur puncak masih dilalui truk, bus malam, atau kendaraan pribadi. Tapi malam ini, tidak ada apa-apa. Langit di luar jendela bukan lagi hitam biasa. Warnanya kelabu keunguan, seperti ditutupi kabut tebal bercampur asap. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak seperti menekuk, seolah mereka ikut mengawasi setiap gerakan mobil. Tiba-tiba, lampu mobil meredup sendiri. Suasana dalam kabin menjadi temaram, hanya diterangi lampu dashboard dan sinar kabur dari luar. Aska merasa tengkuknya dingin, seperti disentuh sesuatu yang tak kasat mata. Tanpa sadar, ia bergumam dalam hati, "Apa ini jalan biasa?" Tepat ketika pikiran itu muncul, mobil berbelok ke jalan lebih sempit lagi. Bahu jalannya ditumbuhi rumput liar dan dedaunan kering berserakan. Beberapa batang kayu terlihat jatuh melintang di sisi jalan. Jalan ini bukan jalan raya. Ini lebih seperti jalur tua yang terlupakan, atau bekas akses logistik ke perkampungan zaman dulu. Aska mulai panik. Ia membuka kembali ponsel, mencoba menelepon seseorang. Tidak ada sinyal. Bahkan ikon wifi pun hilang. Layar ponsel bergetar sebentar, dan sebuah notifikasi aneh muncul. Koneksi terganggu. Perjalanan tidak bisa dibatalkan. Pesan itu muncul dari aplikasi travel yang ia gunakan. Tapi bagaimana mungkin? Aplikasi itu tak pernah mengirim pesan seperti ini sebelumnya. Aska mencubit pahanya sendiri. Ia tidak sedang mimpi. Lalu suara itu datang dari speaker mobil. "Selamat malam. Anda sedang dalam perjalanan menuju batas akhir." Suara itu terdengar seperti rekaman otomatis. Tapi suaranya bukan suara manusia biasa. Terlalu dalam, terlalu gaib. Supir tidak bereaksi. Penumpang lainnya juga tetap diam, seperti patung. Aska mulai gemetar. Matanya kembali menatap keluar jendela. Dan kali ini, di antara kabut dan pepohonan, ia melihat sesuatu berdiri di sisi jalan. Berbalut kain putih. Tidak bergerak. Ia membalikkan wajahnya cepat-cepat. Tapi saat melirik kembali, makhluk itu sudah tak ada. Ia tidak tahu lagi apakah ia masih di dunia yang sama. Aska duduk diam. Tubuhnya menegang seperti dipaku ke kursi. Dadanya naik turun cepat,
sementara otaknya mencoba menalar semua yang terjadi. Mungkin ia terlalu lelah. Mungkin pikirannya sudah terlalu tegang karena pekerjaan dan perjalanan malam. Tapi rasa dingin yang menusuk dari ujung kaki hingga tengkuk tak bisa dianggap sebagai halusinasi. Ia tahu tubuhnya sedang memberi peringatan. Ia melirik ke bangku depan. Pria berkacamata di samping sopir masih dalam posisi yang sama. Tubuhnya lurus, tidak condong ke depan atau ke samping, seolah-olah ia sedang berusaha keras untuk mempertahankan posisi. Tapi ada yang janggal. Lehernya terlalu kaku, dan dari tempat duduk Aska, ia bisa melihat bahwa pria itu tidak bernapas. Tidak sedikit pun. Tak ada gerakan dada. Tidak ada embusan nafas yang membasahi kaca jendela. Hening. Mati. Aska perlahan menoleh ke belakang, ke kursi baris ketiga. Wanita berjilbab biru dongker itu juga masih dalam posisi yang sama, memeluk ransel besar, kepala sedikit tertunduk. Tapi wajahnya kini tertutup bayangan, dan Aska baru menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada suara napas. Sama seperti pria di depan. Sama seperti yang lainnya, tapi bukan itu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di belakang wanita itu, tampak dua sosok duduk sejajar. Dua tubuh tambahan yang tadi sempat ia lihat secara samar, kini mulai terlihat jelas. Bayangan mereka seperti menebal. Bentuknya tak sepenuhnya manusia. Tinggi, kurus, dengan postur kaku dan kepala yang menggantung lemah ke samping, seolah leher mereka sudah tak mampu menopang. Aska memicingkan mata, berusaha menajamkan pandangan di tengah pencahayaan redup. Perlahan, bayangan dua sosok itu mulai menunjukkan wujud. Pakaian mereka koyak dan kusam, seperti dicelup lumpur. Salah satunya mengenakan batik lusuh penuh noda hitam, yang lain memakai gamis putih kekuningan. Tapi yang paling mengerikan adalah wajah mereka. Atau lebih tepatnya, ketiadaan wajah. Tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Wajah mereka rata, pucat seperti kapur. Kulitnya menegang seolah tertarik ke dalam, seperti topeng lilin yang belum selesai dibentuk. Aska spontan menoleh ke depan, menutup mulut dengan telapak tangannya sendiri. Tubuhnya mulai berkeringat dingin. Ia menggigil, bukan hanya karena suhu dingin yang tak masuk akal, tapi karena otaknya kini dipenuhi pertanyaan yang tak bisa dijawab. Siapa dua penumpang itu? Kapan mereka naik? Kenapa sopir tidak bilang apa-apa? Ia mencoba menyapa wanita berjilbab itu dengan suara pelan, bergetar. "Mbak, permisi." Tak ada respons. "Mbak." Suaranya sedikit lebih keras. Wanita itu tetap diam. Kepalanya bergerak sedikit, seolah menoleh, namun tak sampai menghadap Aska. Lalu, ransel yang tadi dipeluknya jatuh ke lantai mobil. Tapi tangannya masih dalam posisi memeluk. Seakan tak sadar ransel itu tak ada lagi di pangkuannya. Aska makin panik. Ia menoleh ke depan, mencoba memanggil supir. "Pak, stop sebentar. Pak, saya mau turun." Tidak ada jawaban. Supir itu terus menatap lurus ke depan. Matanya kosong. Tangan yang menggenggam setir kini tampak pucat kebiruan. Aska mulai meraih sabuk pengaman, berniat melepasnya. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, sebuah suara pelan terdengar dari belakang. Suara napas, bukan napas manusia, tapi desisan berat, seperti seseorang bernapas dari tenggorokan yang rusak. Aska menoleh cepat. Salah satu dari sosok tak berwajah itu kini miring sedikit, seolah tengah memperhatikannya. Aska ingin berteriak, tapi suara itu tak kunjung keluar dari tenggorokannya. Tubuhnya seakan terkunci. Matanya tak bisa berpaling. Ia menatap makhluk itu yang perlahan condong ke depan. Kemudian, dalam hitungan detik, lampu mobil mendadak padam sepenuhnya. Kabin terbenam dalam kegelapan total. Dan dalam gelap itu, Aska merasa dia tidak duduk sendirian lagi. Ada sesuatu yang kini duduk tepat di sampingnya. Kegelapan dalam kabin mobil benar-benar pekat, seperti lampu-lampu dunia dimatikan serempak. Tidak ada cahaya dari luar, tidak pula dari dashboard. Mesin mobil tetap berdengung, namun suaranya seperti datang dari jauh, seperti tidak nyata. Aska menggigil, duduk mematung dengan napas tersengal-sengal.
Ia bisa merasakan kulit tangannya dingin seperti es, dan di sisi kanannya, udara terasa lebih berat. Sesuatu ada di sana. Ia tak berani menoleh. Ada bisikan samar di telinganya. Tidak jelas, seperti suara napas yang terlalu dekat, atau mungkin suara seseorang yang sedang tertawa pelan, tertahan dan dingin. Tapi tidak ada yang menyentuhnya. Tidak ada yang bergerak. Hanya merasa sangat dekat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, lampu depan mobil tiba-tiba menyala lagi. Bukan sorotan putih biasa, melainkan cahaya kekuningan redup seperti obor kuno. Cahaya itu memperlihatkan jalan tanah yang mengarah ke sebuah bangunan tua di tengah hutan. Mobil berhenti mendadak. Tidak ada suara peringatan dari rem. Hanya jeda, lalu keheningan. Sudah sampai, kata sang sopir tanpa menoleh. Aska hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Sampai di mana, Pak? Laki-laki itu tak menjawab. Ia membuka pintu dan keluar begitu saja, membiarkan pintu sopir terbuka lebar. Udara luar langsung menerobos masuk, membawa aroma tajam, bau kayu lapuk, kemenyan, dan sesuatu yang amis. Aska memaksa dirinya untuk bangkit, membalik tubuh dengan perlahan. Penumpang pria di kursi depan kini bersandar ke jendela. Wajahnya pucat membiru. Mulutnya terbuka, dan dari dalamnya keluar seutas benang merah yang menetes perlahan ke kerah bajunya. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit mobil. Aska hampir menjerit, tapi ia menahan suara itu di tenggorokan. Di belakang, wanita berjilbab kini menoleh. Perlahan, matanya mengarah ke Aska. Mata itu kosong, hitam legam tanpa putih mata. Dan wajahnya, yang semula tertutup bayangan, tampak lebih jelas kini. Kulitnya abu-abu pucat seperti lilin yang meleleh, dan di bagian lehernya, ada bekas tali yang dalam, melingkar seperti jejak jerat. Ia tersenyum. Senyum yang tidak manusiawi, lebih seperti kerutan paksa dari wajah yang sudah mati. Aska meraih gagang pintu, membukanya dengan kasar, dan keluar dengan langkah sempoyongan. Kakinya lemas, tapi ia paksa melangkah menjauh dari mobil. Begitu kakinya menginjak tanah, suasana sekitar menyergap dengan keanehan yang tak bisa dijelaskan. Tempat itu bukan rest area, bukan perkampungan. Itu semacam halaman tua di tengah hutan, dipagari oleh pohon-pohon besar dengan akar menggantung seperti tali. Di tengahnya berdiri sebuah bangunan tua dari kayu gelap. Bentuknya seperti rumah joglo, tapi atapnya dipenuhi tanaman liar dan lumut hitam. Lampu minyak tua tergantung di teras, bergoyang ditiup angin yang tidak terasa. Aska melangkah ragu-ragu, menoleh ke belakang. Supir sudah berdiri di sisi mobil, memandangi bangunan itu tanpa ekspresi. Dua penumpang lainnya tidak keluar. Lalu terdengar suara pintu terbuka dari belakang mobil. Dua sosok tanpa wajah melangkah keluar. Gerakan mereka lambat, menyeret kaki, tapi tanpa suara. Mereka berjalan menuju bangunan kayu, melewati Aska tanpa menoleh. Salah satu dari mereka berhenti sejenak di depan Aska. Meski tak punya mata, ia seperti sedang melihatnya. Dari balik wajah datar itu, Aska merasakan satu hal, rasa lapar. Tapi bukan lapar makanan. Lebih seperti lapar akan kehidupan. Akan sesuatu yang masih hidup. Dirinya. Sosok itu lalu berjalan lagi, menyusul yang lainnya ke arah bangunan tua. Aska berdiri di sana, terpaku, jantungnya berdebar tak karuan. Ia ingin lari, tapi kemana? Jalan yang mereka lewati sebelumnya sudah menghilang, tertelan kabut pekat. Mobil masih menyala, tapi kini lampunya meredup pelan seperti lilin kehabisan sumbu. Lalu suara itu terdengar lagi dari dalam bangunan. Suara derak pintu tua dibuka dari dalam. Seorang wanita tua dengan pakaian hitam panjang muncul di ambang pintu. Wajahnya dipenuhi keriput. Matanya cekung, namun tajam. Ia menunjuk ke arah Aska, lalu berkata dengan suara serak seperti tanah yang digali. Yang ketiga, sudah datang. Tubuh Aska membeku. Kata-kata wanita tua tadi menggema dalam kepalanya berulang kali. Yang ketiga sudah datang. Ia tidak tahu siapa wanita itu. Tidak tahu apa maksudnya. Tapi ia bisa merasakan satu hal,
bahwa kehadirannya di tempat itu bukan sebuah kebetulan. Ia merasa seperti sedang ditunggu, seperti bagian dari suatu rencana yang sudah disusun sejak lama. Langkah-langkah berat mendekat dari belakang. Aska menoleh dan melihat sopir, pria berkacamata, dan wanita berjilbab kini berdiri bersisian di belakangnya. Mereka semua menatap bangunan kayu tua itu tanpa berkedip. Tidak ada rasa takut di wajah mereka. Tidak pula keheranan. Wajah-wajah itu datar, pasrah. "Masuklah," kata wanita tua itu, masih berdiri di ambang pintu. Tangannya yang keriput menunjuk pada Aska. "Kau yang terakhir." Aska menggeleng perlahan. "Saya cuma penumpang, Bu. Saya tidak tahu ini tempat apa." "Tempat ini tahu siapa kamu," balasnya. "Kau yang kami tunggu. Sudah 3 malam. 2 telah datang, dan malam ini giliranmu." Darah Aska berdesir. 3 malam, 2 telah datang? Ia melirik kedua penumpang lainnya, dan saat itu juga, semuanya terasa seperti potongan teka-teki yang baru tersambung. Pria berkacamata dan wanita berjilbab. Mereka bukan sekadar penumpang acak. Mereka adalah penumpang dari malam-malam sebelumnya. Aska mulai mengingat berita yang pernah ia baca seminggu lalu. Kecelakaan misterius di jalur puncak, 2 korban hilang, kendaraan tidak ditemukan. Salah satu dari korban adalah seorang laki-laki muda berkacamata yang sedang menuju rumah keluarganya di Bogor. Satunya lagi, perempuan berkerudung, disebut terakhir terlihat naik travel dari Bandung. Mereka, penumpang yang hilang, bisik Aska pada dirinya sendiri. Aska melangkah mundur, tapi kakunya tanah seperti menahan tubuhnya. Kakinya berat, udara sekitar semakin dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam rumah tua. Bunyi berderak, gemeretak, suara rantai diseret, bisikan-bisikan lirih yang tidak berasal dari satu mulut saja, tapi banyak, terlalu banyak. Lalu, dari pintu rumah, 2 sosok yang sebelumnya tak berwajah kini berdiri tegak. Namun kini wajah mereka mulai terbentuk. Perlahan, bentuk itu menyerupai pria berkacamata dan wanita berjilbab. Wajah mereka seolah sedang disusun dari serpihan kenangan dan luka. Mereka tersenyum kaku, lalu serempak memalingkan wajah ke arah Aska. "Tinggal kamu." Aska menjerit dalam hati, lalu membalikkan badan dan berlari ke arah mobil. Tapi ban mobil sudah tenggelam separuh ke dalam tanah. Seperti dicekam akar-akar yang keluar dari perut bumi. Mesin mendadak mati. Lampunya padam. Ia mencoba membuka ponsel. Layarnya berkedip, lalu mati sepenuhnya. Ia dilempar kembali ke isolasi mutlak. Tidak ada sinyal, tidak ada waktu, tidak ada jalan keluar. "Tidak, saya bukan bagian dari ini." Aska mulai meracau sendiri. Wanita tua itu tertawa pelan dari teras. Tawanya serak dan menusuk, seperti batu digesekkan ke logam berkarat. "Kau ikut travel ini tanpa sadar. Hatimu sudah mengiyakan. Kau mencari jalan pintas, tapi pintas tak selalu berarti cepat." Dari balik pepohonan, mulai muncul sosok-sosok lain. Puluhan, ratusan, semuanya berpakaian lusuh. Wajah mereka retak seperti topeng porselen yang jatuh ke lantai. Mereka melangkah pelan, mendekati rumah kayu, mengelilingi Aska. Dari ujung matanya, ia bisa melihat bahwa di setiap sisi pohon, ada mata yang mengintip dari balik kegelapan. Hutan itu hidup, dan malam itu, ia lapar. Aska berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya hanya terdengar seperti bisikan, tenggelam di antara ratusan suara lain. Tubuhnya mulai berat. Tanah di bawah kakinya basah dan menariknya turun sedikit demi sedikit. Ia mencoba melawan, meraih sesuatu, apa saja, tetapi yang disentuhnya hanya tangan-tangan dingin, jemari yang tak punya kehangatan manusia. Dan di tengah semua itu, suara sang wanita tua kembali terdengar. 3 malam, 3 jiwa, 3 langkah menuju pembukaan. Sebelum kesadarannya menghilang, Aska sempat melihat langit berubah warna, dari hitam menjadi merah darah. Seolah ada gerbang besar yang terbuka di atas sana. Dan ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Langit memerah. Bukan sekadar senja yang menyala,
tapi merah tua seperti darah segar yang dibentangkan di atas hutan. Cahaya itu tidak menghangatkan, justru menindas, menekan dada Aska seolah atmosfer tempat itu berubah menjadi cairan kental yang menyelimuti tubuhnya. Ia belum sepenuhnya tenggelam, tapi setengah tubuhnya telah tertanam dalam tanah berlendir. Dari bawah, ia bisa merasakan denyut, seperti nadi yang bergetar di kedalaman bumi. Seakan tempat itu hidup, bernapas, dan menyerap dirinya perlahan-lahan. Di hadapannya, rumah kayu tua kini berubah. Bentuknya masih sama, namun dinding-dindingnya dipenuhi simbol-simbol kuno yang bersinar merah. Atapnya membubung lebih tinggi dari sebelumnya, menembus pohon-pohon di sekitarnya, seakan tumbuh menjadi menara ritual. Pintu rumah terbuka lebar, dan dari dalamnya, asap merah pekat membumbung ke udara, menggulung seperti pusaran api tanpa panas. Wanita tua itu berdiri di ambang pintu, namun kini penampilannya jauh berbeda. Jubah hitamnya berubah menjadi kain merah menyala, dan wajahnya bukan lagi milik manusia. Kulitnya mengelupas, menyisakan otot-otot yang terbuka dan berdenyut. Di tengah dahinya ada satu mata tambahan, mata yang terus menatap ke arah langit. Aska mengerang, berusaha menarik tubuhnya keluar dari tanah. Jemarinya menggali lumpur, mencakar permukaan keras yang terasa seperti kulit binatang mati. Dari tanah yang mengurungnya, muncul tangan-tangan lain, tangan kecil, kurus, tua, besar, semuanya menariknya ke bawah, seperti ribuan jiwa yang juga terjebak di tempat itu sebelumnya. Lalu, terdengar denting, seperti lonceng kuil yang diguncang pelan. Kali, 2 kali, 3 kali. Setiap denting diiringi gema yang menggetarkan tanah dan dada Aska. Wanita itu berbicara lagi. Suaranya bergema seperti disiarkan dari kedalaman perut bumi. Gerbang telah dibuka. Penjaga akan menjemput. Langit yang merah mulai retak. Retakan itu menganga perlahan, membentuk celah seperti mulut raksasa yang menguap. Dari celah itu, muncul sosok-sosok mengerikan. Mereka tidak memiliki bentuk pasti. Kadang seperti manusia tinggi tanpa kepala, kadang menyerupai serangga raksasa, kadang hanya kabut hitam dengan ratusan mata kecil yang berkedip tak serempak. Aska menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Tanah di bawahnya mulai berubah menjadi cairan merah pekat, panas, bergelembung, mengeluarkan bau besi berkarat. Ia meronta, berusaha menarik tubuhnya dari cengkeraman itu. Saat itu, cahaya kilat merah menyambar dari celah langit dan menghantam tanah beberapa meter darinya. Suara ledakannya membuat semua hening sesaat. Lalu, dari tengah asap, muncul satu sosok, tinggi, berjubah hitam, bertudung. Wajahnya tersembunyi. Ia membawa sebuah tongkat panjang yang menyala merah di ujungnya. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Sosok itu mendekat ke arah Aska dengan gerakan perlahan namun pasti. Tanah di sekelilingnya membelah, seolah dunia memberi jalan. Aska meronta dengan sisa tenaga, memekik dalam diam. Tapi sosok itu terus mendekat. Saat tongkatnya menyentuh tanah di depan Aska, tanah tempat Aska tertanam berubah menjadi keras dan dingin seperti batu. Lalu, sosok berjubah itu berlutut, menyentuhkan tongkatnya ke dada Aska. Seketika tubuh Aska kaku, pandangannya menghitam. Jantungnya berdetak sangat pelan. Dalam kegelapan, ia mendengar bisikan. 3 jiwa, 1 gerbang, 1 tubuh baru. Ia merasa seperti jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Dunia di sekitarnya menghilang. Ia tidak bisa merasakan tubuhnya lagi. Tidak ada tanah, tidak ada udara, tidak ada suara, hanya kehampaan. Lalu, tiba-tiba, ia terbangun. Ia duduk di dalam mobil. Kursinya sama. Sabuk pengaman masih terpasang. Langit di luar gelap, tapi bukan merah. Hanya malam biasa. Kabin mobil tenang. Tidak ada wanita tua. Tidak ada rumah kayu. Tidak ada gerbang. Tapi mobil itu kosong. Tak ada supir. Tak ada penumpang. Dan di kaca depan tertulis dengan jari, "Selamat datang, tamu ketiga." Aska terduduk di kursi tengah, napasnya tercekat, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya.
Mobil itu kini terparkir di pinggir jalan aspal yang sepi, diterangi lampu bulan yang redup. Tidak ada bangunan tua, tidak ada hutan pekat, tidak ada langit merah. Semuanya tampak normal, terlalu normal. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling kabin. Semuanya persis seperti saat ia pertama kali masuk ke dalam mobil travel. Kursi-kursi bersih, pendingin udara yang menyala pelan, bau karbol samar dari karpet mobil. Tapi tak ada satupun penumpang, tidak juga sopir. Aska mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri, mencoba mengembalikan logika. Mungkin ini mimpi, mungkin aku tertidur, mungkin semua itu cuma halusinasi. Tapi saat matanya melihat kaca depan, perasaan mencekam itu kembali menyeruak. Tulisan samar di embun kaca, "Selamat datang, tamu ketiga." Masih ada, tidak menghilang. Dengan tangan gemetar, Aska mencoba membuka pintu. Ia berhasil keluar, menghirup udara malam yang dingin dan lembab. Hutan lebat membentang di kedua sisi jalan, tapi jalan itu sendiri sepi dan terawat. Ia berdiri di aspal, memandang jauh ke kiri dan kanan. Tidak ada satupun kendaraan lain. Tak ada lampu jalan. Tak ada sinyal telepon. Ia menelusuri bahu jalan, berjalan menjauh dari mobil sambil mencoba mengingat arah datangnya mereka sebelumnya. Tapi saat menoleh ke belakang, mobilnya hilang. Bahkan bekas ban di tanah pun tak ada. Jalan itu kosong. Aska menahan napas. Ia yakin tidak berputar terlalu jauh. Tapi tempat itu seperti memindahkannya diam-diam. Dengan tergesa, ia mulai berlari. 10 langkah, 20, 100. Lalu muncul sebuah petunjuk jalan, papan tua yang usang dan berlumut. Tulisan di papan itu membuat lutut Aska hampir goyah. "Selamat datang di Desa Cikoyong. Penduduk 3." Aska menelan ludah. Desa itu tak pernah ia dengar sebelumnya. Ia menoleh ke kiri, dan samar-samar tampak cahaya lampu dari kejauhan. Ia mendekat, berharap menemukan bantuan. Tapi saat tiba di sana, ia hanya menemukan sebuah pos ronda tua yang sudah lapuk dimakan usia. Di dalamnya, ada sebuah radio kecil yang menyala sendiri, mengeluarkan suara statis bercampur gumaman pelan seperti doa dalam bahasa yang tak ia kenal. Aska mencoba menyentuhnya, tapi begitu tangannya mendekat, radio itu tiba-tiba berhenti, dan suara dari dalamnya berubah jadi kalimat jelas. "Jalan pulang tidak terbuka dari sisi ini." Aska mundur. Suaranya bukan dari radio, tapi dari dalam kepalanya. Gemanya memukul dinding batinnya seperti palu besi. Ia berlari lagi, menuju arah sebaliknya. Jalan mulai menanjak dan berkelok tajam. Di salah satu belokan, ia melihat tanda lain. Sebuah batu nisan kecil berdiri di pinggir jalan, tanpa pagar. Namanya hanya satu kata, Aska. Tangannya gemetar. Ia mendekat dan melihat tanggal di bawah nama itu. Meninggal 16 April 2025. Itu hari ini. Aska mulai menangis. Lututnya lemas. Tubuhnya jatuh berlutut di depan nisan itu. Tapi ia belum sempat menarik napas panjang saat dari arah belakang terdengar suara mesin. Sebuah mobil. Ia berdiri, melambai-lambaikan tangan. Sebuah minibus putih mendekat, identik dengan yang ia tumpangi sebelumnya. Mobil itu melambat, berhenti tepat di depannya. Kaca jendela sopir diturunkan. Sang sopir adalah pria yang berbeda, muda, ramah, mengenakan jaket kulit. "Mas, sendirian di sini? Mau kemana?" Aska terpaku, tapi rasa putus asa membuatnya tak banyak berpikir. Ia mengangguk cepat. "Ke arah Bogor, Mas." Sang sopir tersenyum. "Pas banget. Saya juga ke sana. Naik aja, belakang kosong." Aska masuk tanpa banyak kata. Ia duduk, menghela napas lega. Mobil kembali melaju pelan, menuruni jalan yang sama tadi. Tapi saat Aska menoleh ke kaca belakang, nisan itu sudah tidak ada. Dan ketika ia memeriksa ponselnya, layar ponsel menampilkan satu notifikasi aneh. Sisa perjalanan, 2 penumpang lagi. Aska menatapnya lekat-lekat.
2 penumpang lagi? Ia perlahan mengangkat wajah, menatap kaca spion tengah. Di belakangnya, 2 sosok duduk dengan wajah samar, buram, belum sepenuhnya tampak, seperti bayangan yang belum lahir. Lalu sopir berbicara lagi. "Tenang aja, Mas Aska. Tinggal 2 penumpang lagi. Lalu kita sampai tujuan." Mobil melaju lebih cepat. Jalan yang sepi dan sunyi itu terasa semakin panjang, bagaikan tak berujung. Aska duduk di kursi belakang, memandangi kaca spion tengah. Di sana, 2 sosok samar-samar duduk, tak sepenuhnya jelas, tetapi jelas cukup untuk merasakan kehadiran mereka. Mereka diam, tidak bergerak sedikit pun. Sosok pertama, seorang pria muda dengan rambut hitam dan wajah tertutup sebagian oleh kerudung, duduk di pojok kiri. Sosok kedua adalah seorang wanita. Tubuhnya ramping dan wajahnya disembunyikan oleh tudung hitam. Keduanya tidak tampak seperti penumpang biasa. Mata Aska tertuju pada mereka, tetapi setiap kali ia mencoba untuk memandang lebih lama, bayangan itu menjadi semakin kabur, semakin jauh, seolah semakin menghilang dari pandangan. Sopir, yang kini duduk di depan dengan tampak tenang, kadang melirik ke kaca spion, memandang ke arah Aska sejenak. Senyumnya datar, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa kegugupan. Seakan ini adalah hal biasa, perjalanan yang biasa. "Mas Aska," suara sopir itu terdengar, tenang dan penuh perhatian. "Kamu nggak perlu khawatir. Mereka cuma penumpang lain yang bakal ikut perjalanan kita." Aska mengerutkan kening, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya. "Mereka siapa, Pak?" Sopir itu tertawa pelan. "Mereka? Mereka cuma penumpang yang sudah lama menunggu. Seperti kamu, Mas. Takutnya terlambat, kan? Takut nggak sempat sampai tujuan, ya?" Tapi kata-kata sopir itu tidak memberi ketenangan pada Aska. Malah, semakin banyak pertanyaan muncul di benaknya. Siapa mereka? Kenapa mereka tidak bicara? Tidak ada suara apapun dari 2 penumpang itu. Mereka diam, tetap duduk di tempatnya masing-masing, tidak bergeser sedikit pun. Perasaan aneh mulai merayap ke seluruh tubuh Aska. Ia memutuskan untuk menanyakan lagi. "Pak, apakah ini jalan yang benar? Saya rasa saya sudah pernah lewat sini sebelumnya." Sopir itu menatapnya melalui kaca spion. Matanya redup, namun senyumannya tetap sama, hampir tidak berubah. "Ini jalan yang benar, Mas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita hanya perlu melanjutkan perjalanan." Aska menelan ludah, tetapi perasaan bahwa ada sesuatu yang salah tetap mengganggunya. Ia menoleh lagi ke 2 sosok di belakangnya. Kali ini, ia merasa lebih dekat. Sesuatu yang gelap menyelimuti mereka, seperti kabut tebal yang semakin menghalangi cahaya. Sosok-sosok itu seolah-olah menunggu sesuatu, seperti mereka ada di sana untuk tujuan tertentu. Saat Aska kembali menatap ke depan, mobil tiba-tiba berbelok tajam. Jalanan semakin terjal, berkelok, dan tampak semakin tak terduga. Pohon-pohon besar berjejer di kiri kanan, menutupi sebagian langit. Semua terasa begitu suram, gelap, dan berbau tanah lembab yang kental. Namun, yang lebih aneh adalah suara. Suara hening yang mulai terasa. Seakan-akan seluruh dunia terdiam. Bahkan suara mesin mobil pun semakin lambat dan hampir tidak terdengar. Aska kembali menoleh ke belakang. Matanya terfokus pada 2 penumpang itu. Tiba-tiba, mereka mulai bergerak. Langkah pertama pria muda itu tampak goyah. Ia maju ke depan, lalu berhenti beberapa langkah di belakang Aska. Sedangkan wanita itu mulai bergerak pelan. Langkahnya terdengar aneh, seperti terhenti, lalu maju lagi, seperti terseret oleh tanah. Aska menahan napas. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia ingin bertanya, tetapi bibirnya terasa kaku. Ia ingin berteriak, tapi kata-kata itu terperangkap di tenggorokan. Seiring dengan gerakan mereka, lampu mobil tiba-tiba berkelip, seolah ada gangguan pada sistem kelistrikannya. Pria muda itu kini berdiri sangat dekat dengan Aska, dan wajahnya mulai terlihat lebih jelas. Tidak ada ekspresi di wajahnya, hanya kekosongan. Mata pria itu,
bukan mata manusia. Mereka kosong, hitam pekat, seperti dua lubang yang menghisap seluruh cahaya di sekitarnya. Aska tergagap. Apa yang kalian inginkan? Tapi tidak ada jawaban. Hanya ada keheningan yang semakin dalam. Tangan pria itu terulur, seolah ingin meraih Aska. Tapi saat tangan itu menyentuh bahunya, rasa dingin yang sangat luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa dingin yang mematikan. Rasa dingin yang berasal dari sesuatu yang bukan lagi hidup. Wanita itu tiba-tiba berdiri, bergerak cepat ke arah Aska, dan hanya dengan satu gerakan, ia duduk di sampingnya. Wajahnya muncul dari balik tudung, tapi yang terlihat hanya kerangka. Kulitnya tampak sobek, terbuka, dan di dalamnya bukan darah, melainkan kegelapan. Kegelapan yang seolah mengalir seperti sungai. Sudah waktunya. Suara wanita itu berbisik pelan. Serak. Aska berteriak dalam hati. Tubuhnya mulai terasa terjepit oleh kegelapan yang datang dari segala arah. Tangannya tidak bisa bergerak. Dan dalam sekejap, cahaya mobil menjadi semakin redup, seolah ditarik ke dalam suatu kekosongan yang dalam. Sudah waktunya untuk kembali ke tempat asal. Suara itu terdengar lagi, lebih dalam, lebih berat, seperti gema yang keluar dari perut bumi. Tangan pria itu semakin mendekat, dan pada saat itu juga, semuanya menjadi gelap. Aska merasa tubuhnya terhimpit oleh sesuatu yang sangat berat, seperti dipenuhi oleh cairan kental yang menenggelamkannya perlahan. Kepalanya pusing, tubuhnya terbenam dalam keheningan yang mencekam. Ia membuka mata, namun yang terlihat bukanlah dunia yang ia kenal, melainkan kegelapan yang sangat pekat, hampir seperti ruang tanpa batas yang memisahkan dirinya dari kenyataan. Ia mencoba bergerak, namun tubuhnya terasa kaku, seolah terperangkap dalam suatu keadaan yang tidak bisa dijelaskan. Suasana di sekitarnya gelap, tetapi bukan kegelapan biasa. Ini lebih mirip dengan kekosongan yang hidup, yang menghisap segala sesuatu yang ada di dalamnya. Tidak ada udara, tidak ada suara. Semua terasa mati. Saat Aska mulai sadar sepenuhnya, ia merasa ada sesuatu yang mengamati dari dalam kegelapan itu. Suatu entitas yang lebih besar daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Meskipun tidak dapat melihat dengan jelas, ia merasa bahwa ada mata yang mengawasi setiap gerakannya, mencatat setiap perasaan dan keraguan yang ada dalam dirinya. Sesuatu yang tidak pernah bisa dilihat, tetapi selalu bisa dirasakan. Kemudian, suara itu datang. Suara yang telah menghantuinya sejak pertama kali ia menaiki mobil itu. Suara yang tidak berasal dari siapapun, tetapi jelas terdengar di dalam kepalanya, dalam setiap serat tubuhnya. Suara itu seperti gemuruh petir yang jauh, namun terasa lebih dalam, lebih misterius, seakan berasal dari dasar bumi. Kamu masih belum mengerti, Aska. Aska menutup matanya, mencoba melawan rasa takut yang merayap dalam dirinya. Namun suara itu terus bergema, tidak berhenti, seolah datang dari segala arah. Tidak ada jalan kembali. Jalan yang kamu pilih sudah ditentukan sejak lama. Kami hanya menunggu saatnya. Seketika itu juga, Aska merasa tubuhnya terangkat. Ia tidak tahu bagaimana atau mengapa. Namun ia merasa seolah sedang melayang di antara kegelapan yang tak terhingga. Ada sensasi rasa berat di dadanya, seolah ia dibawa jauh dari dunia nyata, ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Ia berusaha berteriak, namun suaranya tak keluar. Semuanya tanpa hampa. Tiba-tiba, ia mendengar suara lain. Suara langkah kaki yang berat, menyeret di atas tanah. Suara itu semakin dekat. Aska menatap ke arah suara itu, berharap menemukan jawaban. Dalam gelap, sosok itu mulai tampak. Sesosok makhluk besar yang tidak sepenuhnya bisa dilihat dengan jelas. Hanya bayangannya yang bisa ditangkap mata, seolah dilapisi oleh kabut pekat. Aska merasa sebuah kekuatan luar biasa menekan dirinya. Ia ingin melawan, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Perasaan ini bukan hanya ketakutan biasa. Ini adalah ketakutan yang datang dari inti dirinya sendiri, ketakutan yang terpendam, yang selama ini tidak ia sadari. Sosok itu semakin dekat, dan akhirnya, Aska bisa melihat wajahnya. Namun yang tampak bukanlah wajah manusia.
Itu adalah wajah yang terdistorsi, penuh dengan celah-celah hitam yang menembus ke dalam. Di dalam mata sosok itu, Aska melihat dirinya sendiri dalam bentuk yang paling mengerikan. Wajah yang tidak lagi manusia, dipenuhi dengan kegelapan, dipenuhi dengan kehampaan yang tak berujung. Ini adalah akhir dari perjalananmu, Aska. Suara itu bergema, begitu dalam, seperti datang dari lapisan bumi yang paling dalam. Tidak ada yang bisa kembali dari sini. Tidak ada yang bisa mengubah takdir. Dengan sekejap, sosok itu melangkah lebih dekat, menundukkan wajahnya yang hancur. Aska bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa menyelimuti tubuhnya, seolah kegelapan itu mulai merasuk ke dalam tubuhnya, membeku setiap selnya. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul di belakang sosok besar itu. Bayangan itu tampak lebih kecil, lebih manusiawi. Aska tidak bisa melihat wajahnya, tetapi tubuhnya tampak familiar. Itu adalah wanita dengan tudung hitam yang sebelumnya ia lihat di dalam mobil. Wanita itu mendekat dengan langkah-langkah pelan, membawa sesuatu di tangannya, sebuah benda yang tampak seperti kunci. Kunci untuk membukanya. Suara wanita itu terdengar dalam bisikan, mengalir dalam udara yang tebal. Aska merasakan tubuhnya mulai ditarik ke arah wanita itu, ke arah kunci yang ada di tangannya. Namun saat kunci itu mendekat, ada rasa sakit yang luar biasa, seperti terjepit oleh sesuatu yang sangat tajam. Rasanya seperti tubuhnya akan terpecah menjadi dua. Tiba-tiba, wanita itu berhenti. Sosok besar yang ada di depan Aska bergerak, berbalik, dan memandang ke arah wanita itu. Di antara mereka, ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Wanita itu menunduk, seolah memberi hormat pada sosok besar itu. Aska mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada perubahan dalam dirinya, suatu perasaan bahwa ia bukan hanya penonton dalam cerita ini, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua. Ia merasakan bahwa ia tidak hanya dipilih, tetapi juga diprogram untuk berada di sini, untuk menjadi bagian dari sesuatu yang sangat gelap dan mengerikan. Saatnya sudah tiba, Aska. Suara sosok besar itu bergema, mengalir ke seluruh tubuhnya. Satu langkah lagi, dan dunia yang kau kenal akan berubah selamanya. Aska merasakan ada kekuatan yang luar biasa mendorongnya ke depan, memaksa dirinya untuk melangkah ke dalam kegelapan yang lebih dalam, lebih pekat dari apapun yang pernah ia bayangkan. Aska merasakan tubuhnya bergerak lebih cepat, seperti dipaksa menuju suatu tempat yang tak dapat ia lihat. Setiap detak jantungnya terasa bergema dalam kesunyian yang mematikan, sementara kegelapan di sekelilingnya semakin menguasai seluruh dunia. Ia tidak tahu kemana ia dibawa, tetapi setiap langkahnya membawa dia lebih jauh dari dunia yang ia kenal. Wanita itu berdiri di depannya, memegang kunci yang berkilau dalam genggamannya. Ia menatap Aska dengan mata kosong yang tak bisa dilihat jelas. Hanya ada bayangan, hanya ada kekosongan. Namun, ada sesuatu dalam sorot mata itu, sesuatu yang memberi kesan bahwa wanita itu tahu lebih banyak tentang dirinya daripada yang ia sendiri ketahui. Kunci ini, Aska, suara wanita itu terdengar pelan namun penuh arti, adalah jalan menuju awal dan akhir yang sama. Kamu tidak akan pernah menemukan jawaban di tempat yang lain. Kamu hanya akan kembali ke sini, ke titik awal yang sama. Aska ingin bertanya, ingin memahami apa yang sedang terjadi, tetapi mulutnya terasa terkunci. Kata-kata itu terjebak di tenggorokannya, seolah ada tangan tak terlihat yang menahan setiap suaranya. Ia hanya bisa melihat wanita itu, yang perlahan bergerak maju, menghampiri sosok besar yang berdiri lebih jauh di depannya. Sosok besar itu tidak bergerak, namun Aska bisa merasakan kehadirannya dengan sangat jelas. Seperti ada energi yang mengalir dari makhluk itu, suatu energi yang bukan berasal dari dunia ini, suatu kekuatan yang lebih tua, lebih gelap dari apapun yang ia bayangkan. Tiba-tiba, kegelapan itu mulai bergerak. Perlahan, sosok besar itu mundur sedikit, memberi jalan bagi wanita itu untuk melangkah maju. Di tangan wanita itu, kunci yang ia pegang mulai memancarkan cahaya lembut yang semakin lama semakin terang, seperti bintang yang muncul di tengah malam gelap. Cahaya itu semakin terang, semakin menyilaukan, hingga akhirnya, seluruh ruang di sekitar Aska dipenuhi oleh cahaya tersebut.
Dan saat cahaya itu mencapai puncaknya, Aska merasa tubuhnya terangkat lagi, kali ini lebih cepat, lebih kuat, seolah ia ditarik menuju suatu tempat yang tak terjangkau. Dalam sekejap, segala sesuatu yang ada di sekelilingnya berubah. Jalan yang ia kenal, mobil yang ia tumpangi, 2 penumpang misterius, dan bahkan sopir yang ada di depan, semuanya memudar. Apa yang tertinggal hanya satu titik kosong di ruang yang tak berujung. Aska membuka matanya, dan seketika, ia merasa terjatuh. Dengan cepat, ia merasakan aspal yang keras di bawahnya. Tubuhnya terhempas ke jalan yang familiar. Pandangannya kabur, tetapi begitu ia mengerjapkan mata, ia menyadari bahwa ia kembali ke jalan yang sama yang telah ia lewati berjam-jam yang lalu, menuju puncak. Tetapi, ada sesuatu yang berbeda. Mobil itu, minibus putih yang sempat ia tumpangi, kini berhenti tepat di depannya. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, menatap mobil itu. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi, namun sangat nyata. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa lega atau malah semakin terperangkap dalam suatu lingkaran yang tak berujung. Sopir minibus itu menurunkan kaca jendela. Senyumnya masih sama, senyum yang begitu dingin dan tidak manusiawi. "Mas Aska, kamu sudah kembali." Suara sopir itu terdengar pelan, seperti menyambut seseorang yang sudah lama hilang. Aska terdiam, menatap sopir itu. Seketika, 2 sosok penumpang yang telah menghantuinya muncul di kaca jendela, duduk di kursi belakang, dengan wajah yang kosong dan tak terbaca. "Tidak ada yang benar-benar pergi dari sini." Suara sopir itu berkata lagi, lebih pelan. "Kita hanya kembali ke titik nol." Aska merasa dunia berputar di sekelilingnya. Ada rasa terperangkap yang semakin dalam, seolah dirinya tak pernah benar-benar keluar dari lingkaran ini. Perjalanan yang ia anggap sebagai sebuah mimpi, kenyataan yang ia coba pahami, kini seolah mengulangi dirinya sendiri, perjalanan yang tak pernah berakhir. Dengan napas yang tercekat, Aska mundur selangkah, namun tubuhnya terasa lemah, seolah ia tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Matanya menatap kembali ke jalan yang sama, jalan yang penuh misteri dan kegelapan. Di kejauhan, terlihat cahaya kecil yang tampak seperti pintu menuju dunia lain, atau mungkin hanya sebuah ilusi. "Kamu akan tahu, Aska." Suara wanita yang pernah ia dengar sebelumnya bergema di telinganya. "Kamu akan tahu apa yang seharusnya dilakukan di sini. Semua ini adalah bagian dari perjalananmu, dan kamu tidak akan pernah bisa meninggalkannya." Pada saat itu, Aska merasa seluruh dunia seakan berputar lebih cepat. Semua yang terjadi, perjalanan, penumpang, kegelapan, hanyalah bagian dari lingkaran yang tak terelakkan. Ia telah sampai di titik ini, dan tidak ada jalan keluar. "Kamu sudah sampai, Aska." Kata-kata itu mengakhiri semuanya.